Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa sekalian, materi kali ini adalah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Tentunya para mahasiswa sekalian sudah tahu mengenai penyelesaian sengketa. Kalau kita berbicara masalah hukum, salah satu bahasannya adalah penyelesaian sengketa. Kita telah mengetahui tentang penyelesaian sengketa waris, kemudian penyelesaian sengketa tanah, penyelesaian sengketa hibah, penyelesaian sengketa wasiat, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan jenis-jenis sengketa atau bentuk-bentuk sengketa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara rinci mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah muncul karena adanya perkembangan ekonomi syariah atau praktik bisnis syariah yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Tentunya hal ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya perselisihan atau persengketaan di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis syariah. Dalam hal ini atau termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah. Jika terdapat perselisihan di antara kedua belah pihak tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui dua cara. Yang pertama melalui jalur litigasi. Kemudian yang kedua adalah melalui jalur non-litigasi. Mari kita bahas satu persatu mengenai pilihan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah atau choice of forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Yang pertama adalah melalui jalur litigasi. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa bisnis syariah atau perbankan syariah melalui jalur peradilan. Sengketa tersebut akan diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam hal ini adalah hakim peradilan agama. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dikenal dengan istilah al-qada. Artinya adalah memutuskan atau menetapkan. Dalam literatur fikih, istilah al-qada ini artinya menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa ataupun sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Jadi dalam literatur hukum Islam, istilah al-qada disamakan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Adapun yang menjadi landasan yuridis atau landasan hukum penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi perbankan syariah adalah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang dalam undang-undang ini, pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam undang-undang ini, kompetensi absolut pengadilan agama ditambah dan dimasukkan ekonomi syariah di dalamnya, yang sebelumnya ekonomi syariah tidak dimasukkan dan bukan merupakan kompetensi absolut pengadilan agama. Kemudian di tahun 2008 muncul dan lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan lex spesialis dari aturan-aturan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Artinya, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah merupakan undang-undang
yang menjadi hukum yang mengikat lex specialis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal 55 angka 1 yang menyebutkan bahwa jika ada penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka dapat dilakukan melalui peradilan di lingkungan peradilan agama. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dilakukan melalui jalur non-litigasi. Di Indonesia, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut terdapat satu pasal, yaitu pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjelaskan secara rinci mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Dalam undang-undang tersebut dibagi menjadi dua cara jalur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Yang pertama adalah arbitrase dan yang kedua adalah APS atau alternatif penyelesaian sengketa, alternative dispute resolution. Yang pertama adalah arbitrase. Kata arbitrase dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah tahkim, yang jika ditelusuri dari asal katanya berasal dari kata hakama, yang artinya adalah menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, khususnya arbitrase syariah, ada lembaga yang bernama Basarnas. Basarnas ini adalah Badan Syariah Nasional. Lembaga ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat atau bisnis syariah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa, yang di dalamnya termasuk adalah perbankan syariah. Lembaga Basarnas muncul pertama kali pada April tahun 1999 yang dilakukan pertemuan untuk membentuk lembaga arbitrase. Pada saat ini merupakan cikal bakal atau tonggak awal dalam pembangunan atau pembentukan lembaga arbitrase. Kemudian pada tahun 1993, tepatnya pada tanggal 23 Oktober, dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Kemudian BAMUI ini berkembang hingga tahun 2003, kemudian muncullah atau lahirlah Badan Syariah Nasional atau Basarnas yang saat ini kita kenal, yang tugas dan wewenangnya salah satunya adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau sengketa muamalat yang terjadi di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah. Kemudian yang kedua adalah alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hukum Islam, alternatif penyelesaian sengketa ini dikenal dengan istilah as-suluh, artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara terminologi, artinya adalah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Dalam hal ini, yang familiar di Indonesia kita kenal dengan istilah mediasi. Setelah kita memahami mengenai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi, maka kita akan membahas mengenai perbedaan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi.
jalur litigasi dilaksanakan berdasarkan sistem yang sudah baku. Artinya terdapat aturan-aturan yang baku yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan melalui jalur non-litigasi dilaksanakan berdasarkan konsensus atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kemudian pada jalur litigasi tentunya menerapkan hukum secara ketat karena sudah ada aturan-aturan mengikat yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di pengadilan. Sedangkan melalui jalur non-litigasi cenderung menggunakan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan. Karena pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mengedepankan musyawarah untuk mencari jalan tengah di antara dua pihak yang bersengketa. Kemudian dari aspek keterbukaan melalui jalur litigasi sifatnya itu adalah terbuka sehingga diketahui oleh publik. Ini terlihat pada saat penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Pada saat persidangan tersebut dilakukan secara terbuka untuk umum. Sedangkan melalui jalur non-litigasi sifatnya adalah rahasia dan diketahui oleh kedua belah pihak saja dan pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian melalui jalur litigasi kemungkinan banding dan upaya hukum lainnya terbuka lebar sehingga dapat memakan waktu yang lama. Jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil dari putusan pengadilan tingkat pertama, maka dapat dilakukan upaya hukum banding. Jika tidak puas dengan putusan banding, maka dapat dilakukan kasasi dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan melalui jalur non-litigasi, putusannya bersifat final karena telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah dicantumkan di dalam akad atau dalam istilah hukum bisnis adalah pactum de compromittendo. Kemudian melalui jalur litigasi sifatnya bersifat formal, sedangkan melalui jalur non-litigasi bersifat fleksibel yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua cara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Cara yang pertama melalui jalur litigasi atau merujuk kepada peradilan agama sebagai satu-satunya peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perbankan syariah yang terjadi di Indonesia. Kemudian cara yang kedua adalah melalui jalur non-litigasi merujuk pada mediasi, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Mungkin demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.